you see what I see? Hai pendengar podcast Do You See What I See warga Sukawedi. Kenalin, nama aku Alisa. Kali ini aku bakal sambung ceritaku yang kontrakan lama. Aku mulai dari kisah yang kayaknya banyak sih orang yang ngalamin ini. Kisah yang sering dialamin orang yang sering sendirian di rumah. Jadi waktu itu ibuku lagi sendirian di rumah karena ibuku pulang duluan dan aku itu harusnya pulang jam 6 karena aku taekwondo dan ayahku lagi keluar kota. Jadi sambil nungguin aku, ibuku pun mandi. Gak berapa lama mandi, ibuku dengar suara, dan suaranya mirip dengan suaraku. Manggil-manggilin, kayak, Bun, Bun. Karena ibuku mikir itu adalah aku, jadi dia pakai handuk dan ngecek ke pintu depan. Siapa tahu aku udah pulang. Tapi sayangnya dia gak menemukan siapa-siapa di depan. Kosong. Akhirnya ibuku positive thinking, mungkin dia cuma salah denger. Cuma kayak terngiang-ngiang suaraku gitu aja. Akhirnya ibuku balik lagi ke kamar mandi dan ngelanjutin mandinya. Dan gak berapa lama, dia denger lagi suaraku. Bun, Bun, Bun. Nah akhirnya ibuku ngecek lagi. Tapi sama, tetap gak ada apa-apa di depan pintu. Kosong. Sampai di sana akhirnya ibuku sadar kalau dia lagi dikerjain. Tapi dia masih mikir kalau yang ngerjain itu adalah aku, tapi akunya lagi ngumpet di mana gitu. Tapi ternyata ibuku salah karena aku baru aja pulang itu jam 7 kurang. Waktu aku baru pulang itulah dia sadar kalau yang manggil-manggil dia itu bukan aku dan bukan manusia. Hal yang sama juga pernah terjadi sama aku. Aku juga posisi lagi mandi, dan aku dengar ibuku manggil, Mbak, Mbak. Ya otomatis aku juga pakai handuk dan keluar buat ngecek. Tapi nggak ada siapa-siapa. Terus akhirnya aku sadar itu baru jam 3, belum jam pulangnya orang kantor. Dan itu terus berlangsung sampai 3 kali manggilnya. Dan bener aja ibuku itu baru pulang jam 6-an udah mau maghrib. Akhirnya selanjutnya, kalau kita denger yang kayak gitu, kita nggak nyaut dan kita nggak bakal keluar dari kamar mandi. Selanjutnya cerita dari ayahku. Kayak yang udah aku bilang di podcast sebelumnya, kalau ayahku itu suka nggelar kasur di ruang tengah buat nonton TV. Jadi pada satu hari itu aku lagi ke Batam. Dan otomatis kamarku ya kosong. Tapi kadang bundaku sengaja buka biar udaranya masuk. Nah waktu itu kamarku dibiarin kebuka dan ayahku itu ada di ruang tengah sambil nonton TV, dia di atas kasurnya. Tapi tiba-tiba ayahku ngerasa diperhatiin, ngerasa ditatap panjang sama sesuatu atau seseorang gitu. Ayahku itu celingukan gitu ya, nyari siapa yang natap dia atau ada orang kah di luar. Tapi akhirnya pandangannya berhenti ke kamar aku. Karena dia melihat sosok laki-laki tinggi banget lagi berdiri di atas kasur aku. Ayahku gak bisa lihat jelas mukanya, tapi ayahku malah gambarin orang itu mirip sama temenku yang pernah main ke rumah. Karena tinggi dan posturnya itu. Akhirnya ayahku baca doa dan gak lama, sosok laki-laki itu pun berubah jadi asap dan hilang gitu aja. Ayahku benar-benar merinding. Padahal dia udah kebiasa sama hal itu, tapi tetap merinding karena mungkin itu karena di rumah, bukan di tempat lain. Dan ini cerita dari ibuku lagi. Jadi meja dapur aku itu sederetan sama pintu dapur, pintu belakang. Jadi jarak kompor ke pintu belakang itu ada kali 2 jengkal ya. Dan FYI, pada waktu itu kompor aku belum kompor gas. Padahal udah rame yang pakai kompor gas, tapi ibuku nggak mau pakai kompor gas. Jadi kita pakai kompor minyak Legend yang warnanya silver itu, dan itu udah buluk
banget, sampai-sampai tiap kita muter itu kedengeran bunyinya. Bunyinya di dapur, kita di ruang tamu sampai bisa denger itu bunyi kompor diputer. Nah, waktu itu ibuku baru nyalain kompornya, dan itu di sumbu yang paling kecil. Jadi dia keluarin sumbunya, dan itu di sumbu yang paling kecil. Tiba-tiba HP-nya bunyi, jadi dia mutusin buat ngambil HP ke depan. Dan jarak dapur ke ruang tamu itu kan deket, walaupun panjang jalannya, tapi itu deket banget, nggak bakalan sampai 1 menit. Tapi begitu balik ke dapur, itu api dari kompor udah sampai menjilat-jilat dinding, dan itu udah udah hampir menjalar ke pintu, dan pintu itu lagi ditutup. Jadi apinya membesar karena apa? Itu nggak digedein loh, dan itu jaraknya dari dapur ke ruang tamu ke dapur nggak sampai semenit. Tapi siapa yang gedein kompor sampai bisa bikin api segede itu? Akhirnya dengan panik, ibuku langsung ngambil air buat nyiram dinding dan kompornya, dan apinya mati. Dia masih kepikiran banget sama hal itu, karena kalau ada yang muter kompor pasti suaranya kedengeran kan, karena seperti yang kita tahu kompor itu udah legend banget. Sejak saat itu, ibuku jadi trauma banget ninggalin kompor di dapur. Pokoknya selama kompor hidup, dia harus ada di dapur itu juga. Lanjut, ini cerita aku sendiri yang ngalamin. Jadi waktu itu masih bisa dibilang antara subuh, tapi udah gak subuh-subuh banget. Jam-jamnya kita baru siap-siap mau ke sekolah, tapi belum berangkat, masih pakai seragam gitu. Dan kebetulan lemari aku itu bukan kaca cermin ya, memang kaca yang buat kaca jendela itu. Nah, aku itu lagi menghadap ke lemari aku itu. Otomatis harusnya ada aku terpantul siluetnya di kaca itu. Walaupun gak jelas, tapi pasti ada kan bayangan kita di kaca. Tapi pas aku lagi merbaikin seragam di kaca lemari aku itu, yang bukan cermin, tahu-tahu ada 2 bayangan. Dan itu satunya bukan aku, karena putih semua. Sedangkan aku pakai seragam putih abu-abu roknya. Pas aku noleh, gak ada. Pas aku lihat kaca lagi, dia ada. Aku toleh lagi, gak ada. Tapi di kaca ada lagi. Akhirnya, besokannya aku tutup kacanya pakai kain apapun itu. Pokoknya jangan sampai ada yang mantul di sana. Selanjutnya masih cerita dari aku sendiri. Kayaknya emang aku itu sasaran empuk ya buat diganggu, dan kayaknya emang kamarku itu problematik banget. Terlalu angker gitulah. Waktu itu arah hadap kasurku itu ke arah kamarnya orang tua aku di sebelah. Jadi kakiku itu ada di arah pintu, dan itu mepet dinding. Dan malam itu aku lagi tidur, karena aku lagi sendirian di rumah. Aku mutusin buat tidur lebih cepat aja gitu. Saat aku lagi tidur itu, aku ngerasa kayak kok dingin ya. Padahal aku pakai bed cover. Jadi aku coba mau narik bed cover ke arah leher, tapi aku nggak nemuin bed cover aku di mana. Padahal aku itu tidurnya ya kayak orang mati. Maksudnya kalau di apa-apain itu nggak bangun, dan aku nggak lasak, nggak gelisah kalau tidur. Kalau misalnya tidur hadap kanan, ya bangunnya juga hadap kanan, mentok-mentok cuma hadap kiri, nggak aneh-aneh posisinya. Dan kaki juga nggak nendang-nendang. Nah lanjut, akhirnya aku bangun buat nyari selimutku itu ada di mana sih sebenarnya. Ternyata itu adanya di pinggang aku. Ya udah, aku jangkau gitu, tapi selimut itu malah bergerak ke bawah. Alias selimutnya ditarik oleh sesuatu. Dan pas aku lihat, itu adalah nenek-nenek yang gak tahu siapa, yang jelas bukan nenekku. Dia cuma ketawa sebentar sebelum menghilang. Akhirnya aku ambil selimutku lagi, dan yaudah aku tutupin seluruh badanku sama selimut dan berdoa supaya orang tuaku cepat pulang.
Dan setelah kejadian itu aku mikir mungkin itu kali ya nenek yang dimaksud sama Kenzi. Iseng banget emang tuh nenek. Dan ini yang terakhir, tapi ini bukan cuma rumah aku sih. Sepertinya emang lingkungan itu emang rame penghuninya. Jadi waktu itu lagi marak maling. Kayak orang komplek belakang itu kan komplek elit itu udah kemalingan, yang di depan gak elit-elit amat tapi kemalingan juga. Nah tinggal komplek aku, yang RT aku itu belum ada berita kemalingan. Sampai besoknya tetangga aku depan rumah cerita kalau rumah mereka kemalingan. Tapi si maling gak ngambil barang berharga, malah ngambil sampo. Dia ngambil sampo botolan yang dibungkus kotak gitu. Kayaknya itu edisi khusus gitu karena tetanggaku yang di depan itu jualan kayak punya warung atau grosiran gitu. Nah si maling ngambil sampo kotakan itu. Tetanggaku heran lah. Di rumah mereka ada TV, ada motor, ada mobil. Dan sebelum ke rumah mereka itu kan harus lewat rumah aku dulu. Yang anehnya kenapa mereka nggak langsung maling ke rumah aku aja. Kenapa harus ke tetanggaku. Padahal rumah aku kan lebih dekat daripada rumah tetanggaku itu. Kita semua itu, satu tetangga itu pada heran, kenapa ya? Dan gak lama, sekitar semingguan dari kejadian mereka kemalingan itu, si maling ketangkep. Dan akhirnya si maling cerita kalau ternyata dia gak mau maling ke rumah aku. Ternyata karena dia sudah melihat di rumahku ada sepasang bola mata gede banget warna merah di ventilasi dan di jendela. Makanya dia langsung lari ke rumah depan dan maling apa yang dia temuin di meja. Dan akhirnya dia gak berani lagi mau maling di daerah sana. Ngedenger cerita si maling ini, kita jadi semakin yakin kalau rumah itu emang gak beres. Cuma kita ya tetap betah-betah aja karena itu udah rumah kita yang perbaikin dan kayaknya kita udah terlalu biasa sama hal itu. Tapi kalau menurutku sih si maling itu cuma diperingati oleh si penghuni rumah karena niatnya ya jahat. Jadi udahlah dia niat jahat dan dia ganggu teritori si penghuni rumah. Makanya langsung diliatin gitu. Oke, segitu dulu ceritaku. Semoga serem, semoga menghibur, dan makasih udah mau dengerin. Sampai jumpa di cerita aku yang lain. Terima kasih udah mau denger. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.